Halo teman-teman, pagi ini daerah berkabut sekali di tempat saya. Nah, karena ini masih pagi, jadi bagus untuk kita mupuk daun karena pada saat pagi hari seperti ini stomata lagi terbukanya. Jadi bagus dengan serapannya itu jadi lebih banyak. Di sini kita akan mupuk dengan menggunakan pupuk Gandasil B yang berwarna merah. Ini bisa dibeli di toko pertanian, harga kisaran 15.000. Jadi untuk perawatan mawar, selain dengan pupuk mutiara atau NPK seminggu sekali, kita juga melakukan pemupukan Gandasil B seminggu sekali juga, di pagi hari atau di sore hari, karena akan lebih efektif dalam penyerapannya. Ya sebenarnya nggak ada aturan dosis khusus untuk pemupukan tanaman mawar, hanya saja jangan terlalu banyak, takut nanti bunganya terbakar. Kalau saya untuk 6 pot bunga mawar, saya biasa pakai setengah botol ini untuk airnya. Jadi kalau untuk isinya saya bisa pakai capit saja, tapi kalau mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Itu dosisnya sedikit teman-teman, mungkin kalau kita sendokin seujung sendok kali ya. Nanti saya liatin dosisnya sebanyak apa. Untuk mupuk Gandasil itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Nah, segini aja. Nah, untuk botol segini, Gandasil segini, lalu kita kasih air setengah. Nah, ini kita kasih air saja. Saya pakai setengah botol itu karena saya cuma punya 6 pot ya. Jadi sesuaikan saja airnya sama kebutuhan tanaman teman-teman. Saya cukup segini saja, itu sudah cukup untuk airnya. Kalau teman-teman mawarnya itu ada banyak, boleh ditambah airnya, tapi dosis pupuknya juga dinaikkan. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Lebih baik kita kekurangan dosis, lebih baik kebanyakan dosis. Yang penting mupuknya itu rutin. Setelah jadi kita aduk-aduk sebentar, kita kocok-kocok aja botolnya, lalu kita semprotkan ke tanaman. Menyemprotnya itu sebisa mungkin di bawah daun teman-teman ya. Gak kelihatan ya, coba dari sini. Disemprotkan saja di bawah daun tanaman, karena stomata itu paling banyak di bawah daun, jadi dari bawah. Tapi ini nggak mutlak, artinya sebisa mungkin dari bawah, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Semprotkan ke semua tanaman agar perkembangan bunganya menjadi sempurna. Nah, ini cantik sekali teman-teman, udah mekar honey John-nya. Kita semprot juga. Dikenakan ke daun dan batangnya, karena batang juga punya stomata, jadi kena batangnya itu juga bagus. Pemupukan paling efektif itu jam 7 pagi teman-teman, sampai jam 9 pagi, atau jam 3 sampai jam 5 sore, karena itu waktunya stomata itu terbuka, jadi pupuk bisa terserap lebih optimal. Pemupukan ini nggak berlaku untuk mawar saja, saya juga punya gerbera teman-teman, atau airbrush orang bilang. Nanti kita pupuk juga sekalian. Nah, karena sisa pupuknya masih banyak,
Ini ada airbrush berbunga. Nah yang ini juga udah mulai ada kuncupnya, yang itu juga sudah ada. Jadi kita semprot juga sekalian. Tapi kalau airbrush ini atau gerbera ini susah kalau dari bawah. Jadi ya secukupnya aja lah, sebisanya. Karena daunnya terlalu di bawah. Ya, kita usahakan sebisa mungkin di bawah. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, di atas juga boleh. Yang ini juga yang ada bunganya langsung 2 teman-teman, bagus sekali warna merah. Tapi karena sini dataran terendah, jadi airbrushnya tuh nggak bisa terlalu kena panas. Iya, nanti daunnya layu. Saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman tahu harus dikasih naungan atau tidak. Tapi sejauh ini sih di tempat gerbera ini nggak kena sinar matahari secara langsung. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya oke. Berbunga, bunganya tegak, gede juga. Kalau saya perbandingkan sama tangan, nah segini. Jadi cukup besar bunganya. Oke. Kalau sudah ini ada sisanya. Biasanya saya cairkan lagi sama air, terus saya siramkan sama di tanaman-tanaman ini aja kalau ada sisanya. Jadi biar nggak mubazir. Nah ini sisanya, biasanya saya masukkan ke air lagi, saya cuci juga. Ada air, ini air hujan teman-teman, jadi bagus. Karena daerah sini bukan kota besar, jadi nggak ada polusi juga. Jadi air hujan bisa dipakai. Nah, kita aduk sedikit. Nah ini airnya itu bisa dipakai untuk nyiram lagi. Biasa siramkan ke gerbera karena biar pertumbuhan gerberanya bagus. Gitu. Oke, teman-teman, itu saja perlakuan kita pada hari ini menggunakan pupuk menggunakan Gandasil B. Jadi saya jelaskan sedikit, Gandasil itu ada 2 jenis, ada yang namanya Gandasil B dan ada yang namanya Gandasil D. Kalau Gandasil D itu warnanya hijau untuk daun. Kalau Gandasil B itu warnanya merah untuk bunga dan buah. Jadi kalau teman-teman mau menyemprot menggunakan pupuk Gandasil harus sesuai dengan tanaman apa yang mau kita semprot. Kalau mau menyemprot di fase pertumbuhan, yang ingin kita tumbuhkan itu daunnya, batangnya, tunasnya, maka kita menyemprot menggunakan Gandasil D atau daun. Kalau yang ingin kita tumbuhkan, yang kita optimalkan itu adalah bunganya atau buahnya, kita memupuk menggunakan Gandasil B, bunga atau buah. Di toko pertanian banyak, teman-teman bisa cari sendiri. 1 bungkus 15.000 tuh banyak sekali kalau hanya untuk pupuk tanaman hias. Sekian video dari saya, mungkin lain kali kita akan belajar lagi gimana cara membuat media tanam. Karena kalau lihat media tanam saya ini cukup bagus ya teman-teman, dia gembur, tidak padat tanahnya, tetapi juga bisa menyimpan unsur hara. Media tanam seperti ini bagus untuk tanaman mawar karena tanaman mawar itu membutuhkan media tanam yang sangat-sangat gembur. Ya, sekian video dari saya. Semoga tanaman-tanaman kita semua itu bisa berkembang dengan bagus. Ini warna orange coklat dari Honey John. Itu kuncupnya juga. Nah, ini juga kuncup yang gede banget. Ini Lovely Rococo udah mulai terkuncup juga. Ini ada juga yang gedenya.
yang batangnya gede. Nah, kuncup semua teman-teman. Ini yang udah berwarna putih. Jadi Lovely Rococo itu warna pertamanya itu pink, tapi lama-lama kelamaan akan berubah menjadi putih dan kehijauan nanti. Jadi berubah-ubah warna terus. Ini White Elephants, baru kita potong kemarin, tapi udah muncul tunas-tunasnya, cepat sekali pertumbuhannya. Yang penting pupuknya rutin. Ini Red Passion, bunganya udah hampir mau layu. Cabang-cabang barunya udah mulai tumbuh. Kita tunggu aja. Ini mawar medan biasa teman-teman, yang biasa di pinggir jalan. Ini mawar daerah dataran panas, cocok banget ini. Kalau pengen punya mawar, nggak mau perawatannya ribet, beli aja mawar medan. Wangi juga, keren. Ini Lovely Rococo juga muncul pucuk-pucuk, tapi sayang banget belum ada yang mekar sempurna hari ini. Kita tunggu aja, mungkin dalam waktu 1 minggu lagi atau 10 hari lagi nih kayaknya udah mekar. Oh ya, ini kalau mau contoh mawar medan, saya punya mawar medan teman-teman. Mawarnya cukup bagus. Ini mawarnya, bunganya bisa kecil bisa besar tergantung perawatan kita. Semakin banyak semakin bagus pupuknya, nanti semakin besar bunganya. Tapi kalau pupuknya seadanya ya mawarnya kecil. Oh, ini belum, ini udah layu tapi belum dipotong. Ini mawar medan, mawar bandel banget, nggak ribet, nggak riwah, dan wanginya strong. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.